Silakan Pak Isradi. Oke, Pak Isradi ini adalah Rektor Universitas Balikpapan sekarang. Silakan Pak Isradi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena hari ini hari Jumat dan paparan sudah disampaikan oleh Pak Berawi, Prof. Berawi, kemudian Pak Direktur, saya akan melengkapi aja apa yang disampaikan. Nah, yang pertama, topik hari ini kan bicara terkait pembangunan infrastruktur IKN. Tadi sudah disampaikan sama Prof. Berawi bahwa IKN sudah punya visi. Namun ini secara khusus saya sampaikan, IKN punya visi itu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah membuat kota dunia untuk semua. Kemudian yang kedua, simbol identitas nasional. Dan yang ketiga adalah penggerak ekonomi masa depan. Nah, ini 3 poin untuk IKN. Terus yang kedua, karena kalau kita bicara pembangunan infrastruktur, maka ada 5 tahap pembangunan, ya kan? Tahap pertama 2022-2024, tahap 2 2025-2029, tahap 3 2030-2034, tahap 4 2035-2039, tahap 5 adalah 2040-2045. Nah, kita fokus karena kalau bicara pembangunan kita harus pilah-pilah. Pembangunan infrastruktur 2022-2024. Untuk di IKN, saya kebetulan juga selain sebagai rektor, saya juga anggota tim ahli, tim transisi IKN, yang memang mengawal IKN ini sejak menjadi Sekjen Dekan Teknik Indonesia dan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim. Oke, untuk 2022-2024 itu ada 3 poin juga terkait pembangunan infrastruktur di IKN. Yang pertama, membangun infrastruktur dasar termasuk Istana Presiden dan kemudian menteri-menteri, kemudian ASN dan lain-lain. Terus yang kedua, membangun kota, ya. Yang ketiga adalah menggerakkan ekonomi. Nah, itu untuk 2022-2024. Ya kan. Nah, apa yang dilakukan untuk menyambut ini karena suka atau tidak suka, secara hukum, secara ekonomi, secara politik, secara lingkungan dan semuanya IKN itu selesai. Semua keluhan-keluhan sudah ada jawabannya. Oke. Nah, karena IKN sudah dibangun, kami kebetulan di tim ahli yang memang tiap hari mengikuti. Nah, yang pertama dilakukan bahwa selain memperhatikan pembangunan infrastruktur, yang diperhatikan juga adalah pembangunan atau masalah sosial kemasyarakatan. Jadi di IKN itu ada namanya tim transisi yang khusus melihat dampak sosial dan kasus pertanahan. Sehingga pada tanggal 1 Juni 2022, semua masyarakat yang tinggal di Sepaku, di kawasan inti pusat pemerintahan, tadi Prof. Berawi sudah nyatakan, memang IKN ini luas sekali. Satu kecamatan IKN itu lebih luas dari Jakarta. Luasnya kawasan inti pusat pemerintahan 6.600-an sudah lebih luas dari Jakarta. Ya akan dibangun sekarang 921 km persegi. Ya. Nah, kemudian saya sampaikan IKN atau otorita saat itu sudah panggil semua tim atau masyarakat yang terdampak, kemudian salah satu memanggil semua stakeholder dan diupayakan semua dampak sosial ditangani karena setiap pembangunan itu dampak sosial yang akan sangat berpengaruh. Apa yang dilakukan saat itu? Ada beberapa poin. Yang pertama, ini sudah kaitannya dengan Kementerian PUPR, akan memberi pelatihan. Jadi masyarakat IKN tidak akan dijadikan penonton pembangunan. Tadi Prof. Berawi dengan beliau juga sudah sampaikan. Bagaimana caranya? Dengan memberi pelatihan gratis. Itu Bapak sekalian. Jadi pelatihannya gratis. Siapa saja yang saat ini memberi pelatihan? Yang pertama, Kementerian Naker. Jadi pelatihan-pelatihan yang sifatnya kewirausahaan dan lain-lain, kemudian pengecatan, kemudian menjahit, kemudian menyablon, yang penting diupayakan semua punya pekerjaan. Dan itu sudah tahap kedua. Kemudian orang-orang lokal, khususnya di kawasan inti pusat pemerintahan itu dikirim ke balai-balai, jadi Kemenaker juga punya balai-balai. Yang kedua, Kementerian PUPR yang memang kalau kita di otorita, itu menjadikan mereka itu sebagai garda terdepan dalam pembangunan IKN. Ya kan. Nah, apa yang dilakukan Kementerian PUPR juga sudah melakukan pelatihan, ya,
Yang kemudian untuk Kalimantan Timur itu sekitar 800-an orang yang dilibatkan untuk yang baru-baru yang lalu. Nah, 800 orang itu kalau dilihat dari data itu belum mencukupi. Ya hanya saya, kebetulan beliau ada, tadi sempat ngobrol-ngobrol. Ya kan kalau bisa di Balikpapan dilibatkan juga, insya Allah apa yang terkait pelatihan itu bisa kita lakukan, tidak saja untuk pesertanya tapi juga penyelenggara. Kemudian terkait kalau bisa ahli muda, media dan konstruksi, karena kalau di Indonesia itu ada 2 lembaga yang melakukan, 1 Kementerian Naker, 2 Kementerian PUPR. Yang pasti dalam setiap pembangunan infrastruktur itu dipastikan pengawasan pembangunan itu tidak melupakan ahli K3 muda, kemudian media, kemudian utama untuk konstruksi. Kalau untuk konteks IKN pastilah ahli K3 utama, ya kan. Nah, selanjutnya saya sudah sampaikan juga kepada Bapak Kepala Otorita pada saat di Bali waktu launching bukunya Pak Bambang Susantono. Saya bilang ini kita banyak bicara terkait smart, terkait forest, terkait green, terkait sustainable city. Tapi kita lupa, ini saya dicatat kemarin, kita lupa terkait health, environment, safety, security, dan quality, ya kan? Tadi sudah nyambung. Kalau bicara quality, berarti pertama, semua orang yang bekerja di IKN itu harus kompeten. Terus material yang digunakan harus sesuai persyaratan. Yang ketiga, pembangunannya harus sesuai dengan SOP. Yang ketiga, tidak boleh melanggar regulasi. Misalnya kayak gini. Kalau regulasi menyatakan AMDAL harus selesai, harus diselesaikan AMDAL, ya kan? Nah, itu. Terus tadi ada undang-undang dan peraturan yang disampaikan. Nah, kemudian, ini sekedar penyampaian saja bahwa pembangunan infrastruktur IKN saat ini sudah dalam progres. Kami tidak akan sampaikan secara umum, bisa langsung yang ada gambarnya saya. Jadi ini saya sudah banyak tulisan sebenarnya terkait pembangunan infrastruktur di IKN. Ada 3 tulisan saya, simpulannya seperti ini. Pembangunan infrastruktur di IKN itu sudah dan sedang dilaksanakan. Yang sudah dilaksanakan dan diupayakan dipercepat selesainya adalah Bendungan Sepaku Semoy, yang rencananya berakhir di akhir 2023. Oleh karena IKN ada dipercepat menjadi awal 2023. Yang kedua, di sana ada intake Sepaku. Yang kemudian ada jembatan Pulau Balang. Semua ini dibangun sebelum IKN dibahas. Hanya setelah ada IKN ini menjadi dipercepat, ya. Terus hanya masalahnya kalau khusus Pulau Balang itu harus ada pembebasan lahan di kawasan akses dari Balikpapan. Kalau saya tidak salah sekitar 300 sampai 400 miliar. Oke, saya lanjut lagi. Nah, dengan keberadaan IKN ini, seperti kita ketahui bersama, tanggal 30 Agustus kemarin itu sudah ada pembangunan yang biayanya sekitar 5,3 triliun. Jadi dengan demikian, ini untuk kita semua, ini mesti sudah harus terlibat dalam pembangunan infrastruktur IKN. Nah, pertanyaannya, karena ini kan ada target nih. Ada target, saya kebetulan pernah hadir di salah satu rapat yang di Otorita. Salah satu itu kan ini waktunya sekarang 2 tahun. Terus melibatkan istilahnya developer yang apakah dalam dan luar negeri. Nah, pertanyaannya apakah misalnya kalau dalam negeri, apakah ada yang punya mampu, misalnya ada perusahaan atau ada lembaga atau ada di pengembang yang bisa membangun misalnya 3 lantai per hari, misalnya kalau misalnya terkait target yang akan dicapai, karena itu tantangannya. Dengan demikian itu perlu dikaji secara mendalam. Yang pasti saya sependapat dengan Kepala Otorita, kita akan bekerja secara bersih, ya kan? Di IKN tidak boleh ada KKN. Itu kita punya. Jadi apakah kita masyarakat lokal atau siapapun, kita harus komit bahwa semuanya harus berdasarkan aturan, ya kan? Dan karena kita bercita-cita kota dunia untuk semua, jadi kota dunia untuk semua itu, Balikpapan itu, Kaltim itu, kalau misalnya sekarang, kalau data 2019 hutannya sebanyak 54%, itu setelah IKN itu akan menjadi 70%, ya kan? Nah, itu yang sebagai pengantar diskusi saja. Nah, yang pasti saat ini kalau bicara progres pembangunan IKN sudah dan sedang berjalan. Tinggal upayanya bagaimana itu selesai. Akan tetapi tidak boleh dilupakan aspek kesehatan, keselamatan kerja dan lain-lain. Yang kedua, bahwa Jakarta itu
itu banjir. Pembangunan infrastruktur itu harus dikerjakan sudah mencegah banjir. Mencegah banjir seperti apa? Bisa saja karena di Kalimantan itu tidak ada musim, hampir setiap hari jatuh hujan. Gedung yang dibangun sekarang itu sudah berbasis, sudah ada talang hujan, sudah harus menyimpan air hujan. Karena itu bisa mengurangi banjir, bisa juga untuk cadangan. Karena ada yang ngomong seperti ini sama saya. Dia bilang, Pak Isradi, kalau tidak kehabisan air di IKN, ludahi muka saya, itu jadi tantangan tersendiri sehingga membutuhkan penelitian semua. Terus yang kedua, bahwa tidak boleh ada polusi. Pembangunan akses jalan atau infrastruktur jalan itu yang dipertimbangkan, jangan berpikir juga kayak jalannya banyak, mobil banyak. Usahakan transportasi massal. Transportasi massal tanpa pembangunan transportasi massal berupa jalan yang direncanakan itu akan tetap macet. Itu saja yang saya sampaikan dulu karena waktu kita terbatas, kita akan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kita kayak ini ya, kayak jukjes, di sini main, di sana main gitu ya. Tinggal penontonnya milih yang mana. Pak Isradi, terima kasih. Tambahan ya, beberapa hal yang perlu saya catat terkait dengan tidak hanya bagaimana kita punya infrastruktur, tapi juga bagaimana cara membangunnya. Nah, ini penting Pak, karena terkait dengan safety, health, kemudian tidak ada KKN, tentunya ini menjadi catatan penting. Jangan sampai dalam saat proses pembangunnya justru ujung-ujungnya banyak yang bersekolah. Gitu ya Pak Isradi ya? Pak Isradi lagi sibuk nih soalnya. Jadi jangan sampai nanti pada saat selesai pembangunan justru banyak yang bersekolah di Guntur atau di mana gitu ya. Nah, ini tentunya harus kehati-hatian, membangun sejak awal, di setup dengan bersih, dengan cara yang baik. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita kasih aplaus buat Pak Isradi selaku putra lokal Kalimantan Timur. Tentunya tidak boleh hanya jadi penonton. Tadi sudah disampaikan penekanan, pelatihan-pelatihan yang dilakukan, terus dilakukan ya Pak Isradi ya, baik dari Kementerian PUPR, dari Kemenaker. Tapi kalau saya lihat angkanya nggak cukup Pak, nggak cukup. Jadi memang harus didukung dan disupport oleh semua pihak, termasuk Gapensi juga, termasuk PI-nya Bapak gitu kan, sehingga ini kontribusi semua pihak, sehingga benar-benar apa yang kita kerjakan di IKN adalah dikerjakan oleh kita sendiri.